Setiap kali saya coba menggunakan smartphone mid-range, selalu aja saya merasa kurang cocok. Seperti Realme X yang tidak ada slot microSD, Samsung A50 yang bodi belakangnya gampang banget tergores, Xiaomi Redmi Note 7 yang drama goibnya gak perlu diceritain lagi, dan Asus Zenfone Max Pro M1 yang kameranya mengecewakan dan ngecasnya yang lama banget. Tapi pernah nggak sih kalian bayangkan kalau ada sebuah smartphone yang memberikan solusi untuk semua problem yang saya alami di atas? Nyatanya, memang ada. Ketika Redmi Note 9 series diluncurkan, bos besar Alvin menjulukinya sebagai jawara, khususnya si Note 9 Pro sebagai jawara flagship level performance, kamera, dan experience. Seakan-akan ini adalah HP paling the best untuk harganya. Tapi apakah perkataan beliau kita bisa percayai? Well, di video ini saya akan bongkar experience selama 2 minggu bersama Redmi Note 9 Pro sebagai daily driver saya. For your info, saya selalu menggunakan skin Exacoat pada HP saya untuk memberikan lapisan proteksi agar bodi HP tersebut tidak mudah lecet atau tergores. Saya tidak disponsori atau dibayar oleh siapapun untuk mengatakan hal ini, karena ini adalah murni pendapat saya setelah kesekian kalinya puas dengan membeli produk dari Exacoat. Juga karena skinnya itu memang kece-kece. Oke, udah dulu ngocehnya, sekarang kita lanjut ke videonya. Jujur saya bingung harus bilang apa soal si Note 9 Pro ini. Lagian bagus banget sih. Lihat aja desainnya. Depan belakangnya pakai kaca Gorilla Glass 5. Letak modul kameranya beda sama yang lain, nggak kayak si sebelah yang gitu-gitu aja. Portnya lengkap, ada USB Type-C, headphone jack, sampai triple slot pun kalian dikasih. Feelsnya juga berasa premium dan solid banget. Mantap lah pokoknya. Terus coba lihat layarnya, pakai punch hole atau tompel di bagian tengah, berasa pakai HP flagship dari merek sebelah. Ukuran yang besar pun cocok buat saya untuk nonton anime dan main Shadowverse. 6,67 inci coy. Tapi sayang di sini belum ada refresh rate 90Hz yang bagi saya bukanlah sebuah deal breaker, karena brand lain pun masih banyak yang belum menggunakannya. Untuk isu screen bleeding di bagian bawah layar memang ada di unit saya, dan begitu pula di sekitar area punch hole kameranya. Sedikit meluruskan, untuk shadow atau screen bleeding di area punch hole itu hal yang wajar untuk setiap panel IPS yang menggunakan desain tersebut. Namun yang di bawah layar ini yang bermasalah. Padahal update terbarunya yang versi 11.0.2 itu memberikan fix untuk isu pada layar. Buat yang ngalamin hal yang sama mungkin bisa ikutan komen di bawah ya. Urusan performa nggak perlu diragukan. Kombinasi spek yang digunakan bagi saya sudah lebih dari cukup untuk kegiatan sehari-hari. Walau ini adalah varian yang terendah, saya tetap tidak kecewa. Redmi Note 9 Pro yang saya pegang ini yang RAM 6GB dengan internal 64GB. Prosesornya pakai Snapdragon 720G yang buat sehari-hari itu menurut saya udah cukup banget. Game berat pun ya dilibas. PUBG lancar walau sampai sekarang memang belum di-unlock settingan ekstrimnya, tapi bos Alvin sudah klaim kalau memang kedepannya bakal ada update yang bisa unlock settingan smooth extreme. Jadi tenang aja. Kemudian untuk main CODM ya masih lancar-lancar aja. Touch response-nya juga tidak ada masalah ketika saya coba tes pakai Cytus 2. Ditambah lagi baterainya yang super badak 5020 mAh plus support charging 30 watt yang pas saya tes itu ternyata kenceng banget. Dari 5-50% butuh sekitar 28 menit. Kemudian 50-100 itu butuh 59 menit. Jadi kalau di total 5-100% itu makan waktu sekitar 1,5 jam. Udah ngecasnya cepet, habisnya lama pula. Pemakaian saya yang isinya main sosmed, kadang-kadang ngegame, browsing, dan nonton anime itu selalu tembus SOT 8 jam ke atas. Dan ngecasnya itu mesti di akhir hari yang kedua. Kemudian ada MIUI 11 di atas Android 10. Fiturnya sih memang saya harus akui banyak, tapi untuk tampilannya itu Solusinya saya pakai launcher dan icon pack Oxygen OS dan voila, sesimpel itu. Iklan? Ya jelas ada di mana-mana. Masalah iklan ini sebenarnya bukanlah hal yang gampang dikomplain, karena ini adalah salah satu cara Xiaomi untuk menekan cost dari si Redmi Note 9 Pro. Lagian pula di tahun 2020 anggap aja ini adalah new normalnya smartphone, karena di Samsung S20 Ultra seharga motor itu ada iklannya. Kalian mau ngomong apa? Ngelihat performa kenceng dan baterai awet bukan berarti Xiaomi harus mengorbankan kameranya. Dengan lensa utama 64 MP, foto terlihat sangat bagus untuk kelas 3 jutaan. Detailnya dapat dan dynamic range-nya juga bagus.
Kamera ultrawide-nya juga lumayan, walaupun tentu tidak bakal sebagus lensa utamanya. Untuk dua lensa sisa itu serasa kurang bermanfaat bagi saya. Pertama, saya jarang ngambil foto makro, walaupun 5 megapiksel di sini setidaknya lebih berguna dibandingkan 2 megapiksel. Dan depth sensor yang emang sih ngebantu buat ngambil foto portrait. Night mode cukup membantu ngangkat kualitas hasil fotonya, walaupun bukan level pixel, tapi setidaknya sudah cukup oke. Kamera selfie-nya dia menggunakan sensor 16 megapiksel yang hasilnya cukup lumayan sih. Untuk video dia bisa rekam up to 4K 30 fps, tapi tetap kalau kalian ingin hasil yang lebih stabil dan yang terbaik, maka saran saya pakailah 1080p 30 fps saja. Kalau disuruh sebutin fitur kamera satu persatu, maka saya akan malas sekali karena banyak banget. Tapi ada satu fitur yang bagi saya bakalan berguna sekali dan mungkin belum ada di HP kelas 3 jutaan lainnya, yaitu adalah mode Pro. Bukan hanya untuk foto, tapi juga video, dan bisa digunakan untuk ketiga lensanya, wide, ultrawide, dan juga makro. Rencananya saya mau bikin video khusus untuk membahas fitur-fitur apa aja yang ada di kameranya Redmi Note 9 Pro. Jadi kalau kalian ingin nonton video itu, silahkan jangan lupa di subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan. Ada satu bug yang bikin saya jengkel, yaitu kameranya kadang nge-crash dan muncul tulisan can't connect to camera. Ya semoga aja ini bisa diperbaiki ya di software update yang berikutnya. Untuk speakernya cuma ada satu di bagian bawah, tapi cukup powerful dan masih enak didengar ketika saya buat nonton live streamingnya Sui-chan. そうだね、確かにカナタンに飯をおごってもらったはある。すごく嬉しそうだね。なんで、どうした？そんなことないんだが。今日のスイちゃんはそんなにご機嫌に見えるのか？どうでした心境？Oh iya, fingerprint sensornya gabung sama tombol power ya. Performanya sih cukup akurat, tapi saya ngerasa masih lebih cepat seri-seri Redmi yang sebelumnya yang pakai fingerprint di bagian belakang. Nggak cuma sampai situ, tapi hal kecil lainnya masih dipikirkan oleh Xiaomi untuk memberikan user experience yang berasa flagship, seperti NFC dan juga motor haptic ala flagship yang saya sendiri rasa ini sangat enak banget. Wireless charging? Lupakan aja. Jadi kalau ditanya, apakah si Redmi Note 9 Pro itu worth it? Ya tentu, walaupun emang fitur killer seperti layar 90Hz atau panel layar AMOLED itu tidak ada di HP ini, setidaknya si Redmi Note 9 Pro itu memiliki fitur-fitur yang memang bisa diandalkan untuk kehidupan kita sehari-hari, seperti baterai besar, ngecas cepat, layar gede, kamera bagus, dan juga performa yang cukup kenceng dan juga solid. Dan sekarang kita mau pindahkan SIM card saya ke dalam adiknya si Redmi Note 9. So stay tune untuk review dari Redmi Note 9 yang versi non-Pro. As always, subscribe ke channel ini apabila konten saya dirasa bermanfaat. Kalau jari kalian sempat mampir ya, sekalian like, dislike, dan juga di-share ya. Thanks for watching and I'll see you next time. Jane!